tinggi banget kan. Iya. Dia dengan Hilda itu satu level lah bisa dibilang. Mhm. Meskipun Hilda ya belakangan juga kita udah ngeliat lah terlepas-lepas juga. Cuman masih bisa menjadi power kan. So let's see sekarang oke masih dulu hanya bisa RQ. Oh si second pick. Oke, jadi ya top rate yang tinggi apakah akan membawa angin segar kembali untuk tim Indonesia. Ini dia masih sama ya petanya dibawakan oleh kedua belah tim Gildan kemudian menjadi pilihan terakhir. Dan aku masih kepo juga sih karena cukup setuju ya, Q ini bagian dari karakteristik dan signature hero juga sih dari segi selain artis ya yang memang belum muncul sebetulnya kalau di M6 ini. Tapi ya apakah masuk juga nih ke bagian dari concern respect juga dari teman-teman RRQ Coffee karena masih belum. Iya. Jadi mereka masih bakal tetap kontes sih buat Hilda choosing Suyo. Kalau choosingnya di band ya Suyo lah kalian. Kalau misalnya Suyo di band mereka bisa dapat choosing. Kalau mau dilepas pun sebenarnya ini bisa banget. Kan akhirnya Hilda bisa punya teman. Entah itu Alpha atau Export bahkan aku bisa bilang masih cukup oke loh. Kayaknya masih 0% gitu. Iya. Keluarkan. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan adalah Sushin yang sekarang harus jadi snack. Iya, karena ya ini ya akan cukup mengganggu pastinya ya untuk banyaknya pool hero yang kemungkinan bisa dibawakan. Karena harusnya sekarang ada sesuatu yang baru juga yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan kali ini first pick-nya kembali ke arah dari Suyo. Oh, Shuyo ya. Lagi-lagi first pick Shuyo karena alih-alih Shuyo yang di-ban tapi Tushin yang dua kali diamankan oleh Prince dari RRQ. Oh, Shuyo sih. Mereka mau coba untuk mainin ke area mana nih? Prioritas ke area tanda tanya yang tadi di-mention juga nggak sih first pick ke area spesifik punya power? Karena Fansal Gift ya. Dapat yang lagi-lagi ternyata di take over masih hero-nya Rins. Ya, dan ini sebenarnya adalah salah satu jawaban juga sih buat Suyo ya. Kayak Gatot Kaca bakal bisa megang dan kalau sampai nggak kabur cepet juga buat Suyo-nya, dia akan terperangkap kan dalam ultimate real world manipulation. Ini masih cukup oke lah untuk dua pick seperti ini bagi Anton. Karena ketika udah Hifnya di pick, mereka punya green light untuk bisa pick hero yang nggak terlalu mobilitasnya tinggi banget lah gitu. Mungkin Alpha bisa dipakai untuk Sushin dan itu bisa dibilang comfort dia juga ya. Tapi ya tim Famos dulu nih ya, mereka mau coba untuk ngambil dua hero. Valentina lagi kah? Dijawab dan Valen lagi jadi pilihan dan oke, ternyata high loss-nya menghindari slow effect combo juga gak sih Om? Dan juga tebel sih, bakal lama ya di dalam sana masih dengan one juga. Dan wah ini berarti junglernya bisa ditutup ya buat Famos. Kalau enggak ya siapa lagi mau tutup Romo kayaknya masih bakal sulit juga. Yif, kalau kita bicara soal Yif memang bakal bisa di-copy ini akan ada dua real world manipulation. Dan sebenarnya Yif-nya muncul juga menutup persentase ya. Jadi persentase kecil Kari untuk gua. Oke, Kari memang kemungkinan bisa nggak keluar ya karena dengan adanya Gatot Kaca dan juga If yang kombonya bakal jalan banget gitu ya. Yang satu bisa megangin, yang satu lagi bisa mengunci dengan reward manipulation. Tapi ya memang Irithel yang kembali masuk ya karena meskipun Kari yang tadi sempat membuat kemenangan ke tangan dari tim Famos, tapi lagi-lagi Irithel sampai lepas pun bakal repot nih karena yang Irithel bisa menghindar nih dari reward manipulations dan kali ini Link yang diantisipasi. Kayak sebenarnya dari Famos mereka butuh antara Nathan atau Kari juga bisa cepat dan Gatot Kaca juga gak nyaman nih kalau dia terlalu dia duluan. Mereka butuh satu hero melter. Tapi kalau Kari range-nya pendek, kalau mau dipaksa pun sebenarnya masih oke, masih bisa gitu loh. Ternyata hero yang range-nya pendek juga dan punya bersih yang lumayan untuk bisa melakukan Phoenix. Tapi untuk lawan Gatot agak susah, karena lawan di agak susah. Mereka bakal sneaky plan. Atau mereka bisa main Granger. Masih ada Granger yang masih ada ini. Joy kan? Ini bakal jadi sulit ya karena mungkin tadi di game sebelumnya Joy dari Sejit belum sesuai dengan ekspektasi kita semua. Dan ya kali ini game terakhirnya apakah damage lagi yang akan diantisipasi oleh tim Famos? Karena jujur mau bawa fighter pun menurut aku masih oke aja loh karena dengan adanya high loss oke lah tadi di game sebelumnya harusnya mereka aman gitu. Tapi kali ini high loss yang memang akan sangat sulit juga Udah masih ada. ketemu sama Wan dan ternyata Matilda aja ini yang hilang. Makin susah pakai Alpha ini. Iya. Itu yang mandiri ya berarti ya. Sudah hero-nya. Apa ya kira-kira ini dari assassin atau fighter series yang Lebih lagi sih. Iya, mungkin kalau bandnya Akai Joy sama dalam opsi. Ini tiganya sudah cukup oke sih kayak one-one ya balik lagi nih one-one harus bisa menjaga poinnya sih Ailos
yang kita nantikan ya sebenarnya. Dengan Franco yang muncul, Wow. dan ini jadi hal yang akan memudahkan Skylar untuk mendapatkan weakness poinnya gitu ya. Dari siapapun target yang didapatkan dari Iron Hook-nya Franco. Dan memang udah jarang kita ngelihat Idok menggunakan Franco dan sekarang kembali muncul di game penentuan untuk satu tim yang akan lanjut ke semifinal upper bracket. Dan jawaban seperti apa yang dipersiapkan karena Chow masih ada. Dan sejujurnya menurut aku Chow juga masih jadi pilihan yang baik karena ya dengan Chow bisa dihindari. Chip juga masih ada. Ya. Dan kalau mereka mau main lebih agresif lagi ya buat di early game. Kalau mereka mau kembangin siapa nih? Hari lagi. Masih kali loh. Dan juga Jawhead. Wah, ini pick off-nya emang ya kombinasi chain pick off dengan Jawhead. Ya, tapi berani ya ngebawain Kari lagi. Dengan range dari low manipulation bisa dikejar dengan gatot kaca. Masih ada lagi Franco misalnya di sana. Ini harus badan gak sih dari RRQ? Soalnya ini Iya. Franco. Friendly. Oh, Wow, masih man. coy lagi. Coy. Riskan tapi let's go. Wow, ini beberapa hero yang tadi udah kita lihat juga dibawakan di game yang kedua dan apa? Oke. Enggak, ini akan sangat-sangat menegangkan karena lagi-lagi sempat di game kedua yang jadi jawaban untuk tim RRQ Hoshi. Dan sekarang kita lihat apakah memang dengan jeda beberapa menit tadi udah membuat evaluasi berjalan dengan baik ke RRQ Hoshi dan kita akan segera menjadi saksi untuk RRQ Hoshi. Mampukah mereka mendapatkan kemenangan? Showcaster Pak Pulung dan Aul, silakan. Ya, ini kan ya teman-teman. Drafting match sudah selesai, best of 3 akan kita jalankan dan siapapun yang menang di match ini akan lanjut ke upper bracket selanjutnya. Yang kalah tidak pulang. Yang kalah power bracket. Dan juga kita dekat akhirnya. Dekat. Gitu ya. Oke. Dan kita akan melihat siapa yang akan bisa memenangkan game yang ketiga sebagai match point bagi kedua belah tim. Tadi yang udah dikatakan juga sama Pak Pulung adalah kalah tidak akan langsung pulang. Mereka akan ada di lower bracket. Iya, cuma kesempatannya mengecil lah. Yo, ini satu. Dan bahkan kalau misalkan ya, RRQ menang, terus nanti di match keempat TLI menang, mereka bisa ketemu loh. Nggak ketemu. Semifinal. Ya begitulah perjalanannya mau tidak mau harus dihadapi gitu. Betul. Tapi ya, match-nya sama lagi sebenarnya Joy dan juga Suyo Yap. bertemu dengan Jawhead. Jadi Nah, cuman kayak gitu ada perbedaan pattern Gile. farming yang cukup cepet lah gitu ya. Yap. Karena kan yang satu udah dibantu oleh Son dengan smart missile yang dia milikin, jadi Cibi datang kayak contoh baru satu orange buff dia datang baru satu hit doang selesai. tapi ini nggak bakal seleluasa tadi sih sebenarnya untuk tim Famos semenjak ada poke damage dari Rins Ya. yang akan mengganggu juga. Ada di Rins juga ada Rapture, ada Tenacity dengan Emblem Nature dibawakan. Dan perbedaannya adalah Sutsujin tadi di game kedua dia pakai Endurance, di game yang ketiga ternyata dengan adanya Temporal Range Ya. juga yang dibawakan ini yang dibutuhkan karena tadi dia pakai dari skill karena ada cooldown juga kan yang dimiliki, ada skill 2-nya lagi yang bisa diaktifkan lagi dari Rhythm of Joy-nya. Jadi perbedaan dari segi MP ini menjadi impact yang harus bisa dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi di game ketiga. Oke, ini dia Sutsujin udah level 4 juga, udah siap untuk bisa melumarapi siapapun yang ada di depannya. Tapi kita lihat nanti bagaimana setup lagi di dalam pertempuran ataupun pick up yang akan terjadi bisa sama level 4, masih ATW level 5, tapi totalnya pun sesaat lagi. Hey, Idok. Nah, nih Idok siap. Pokok tarik berhasil ganyang nih pokoknya. Hey, dan Rinsya hampir tadi menjadi korban, tapi sekarang Sutsujin dilemparkan untuk Sutsujin masih berhasil mendapatkan dari arah 1 poin kill, tapi Sutsujin kembali menjadi korban pertama seperti di game sebelumnya. Ada satu lagi tarikan lewat Iron Hook yang udah dilakukan. 1 untuk 1 sekarang dari masing-masing jungler. Yap, sekarang yang menjadi netral lagi sebenarnya ya karena di bawah Ada Inspire memang sudah dibuka juga. Tapi Skylar dengan Dimension Flower tadi mencoba untuk bisa menghilangkan efek slow yang ada dalam tubuhnya. ya mark damage-nya juga ya yang dihindari dan Damage-nya juga true damage kan. meletus gitu guys. Tapi untuk Turtle tetap muncul juga nih langsung di setup, nggak buru-buru tapi ya karena kedua belah jungler dalam keadaan yang belum siap sejauh ini. Ada pergerakan dari Cibi di bagian belakang sama-sama level 5 dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Cibi kembali. Coba lihat mereka berada di dalam satu real dan legend dan Dino ganyang di mana Cibi-nya pun berhasil tertarik. Dan itu dia satu hal yang mahal bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Mereka lagi-lagi memang dari segi retribusinya Cibi lebih on point. Oke. Tapi point killnya dibayar secara
Kunai dengan Chibi yang 2 kali tumbang, dan ini akan berbeda di game yang kedua. Chibi yang akhirnya mendapatkan adanya snowball power itu ditutup di game ketiga. 3 kali pakai Suyo, dan di game ketiga ini mirip-mirip di game pertama tadi. Nah, udah kena 2 kali nih, udah estimasi waktunya bisa dibilang agak sedikit kacau nih sih. Itu yang dimanfaatkan juga sama Aram Kiyoshi sekarang. Dan apalagi siapapun yang masuk ke dalam area teamfight dari World Manipulation ini akan semakin mengganggu, karena secara dari belakang tim Vamos mereka punya hero range dari netnya aja. Dan Iya. Nets juga ini range-nya nggak jauh-jauh banget. Pokok nih dok ya, keker, tarik, ganyang dok, sikat dok. Tarik sih. Oke udah gitu aja, keker, tarik, ganyang. Oke, dan Dairen di arah top lane. Wop, Weh, apa yang terjadi? Udah berhasil tadi sepertinya. Nets hilang ya. Dan ini Nets juga nggak akan selalu dewasa tadi, berarti ini di tiap lininya Rarky Hoshi berhasil untuk bisa memberikan pressure. Ya. Jika tim Vamos mereka nggak bisa memanfaatkan early power mereka kayak tadi. 30 detik lagi sebelum turtle selanjutnya, walaupun tadi turtle yang pertama juga gagal didapatkan oleh RRQ. Tidak apa-apa. Cuman kalau dilihat dari statistiknya game 1, game 2, game 3 belum dapat objektif ini. Dari turtle-nya. Iya, retrinya Cibi keren juga ya. Ini kebantu juga kan dari Susujo itu sendiri. Itu juga menghancurkan kalkulasi dari damage kita ke ini kan. Hey, apa yang terjadi? Langsung dilemparkan dan Nidok tertangkap basah. Yap. Oke. Dari Idok yang memang berhasil ditumbangkan tapi nggak berhenti nih ya. Yep, di bagian tengah dari Real Professional langsung dikeluarkan juga, tapi Rins di bagian belakang masih berhasil untuk menyelamatkan diri. Sementara Dairan menjadi orang terdepan mencari informasi dan juga mencari di mana saja keberadaan player-player dari tim Vamos. Tapi Warlord sepertinya udah mengetahui bagaimana Subsuji nanti akan masuk di mana sekarang. Jalan masuknya langsung ditutup begitu saja. Mencoba untuk bisa langsung maju ke bagian terdepan. Tapi ternyata tertelnya kembali berhasil diamankan di mana untuk sekarang Cibi jangan ditabrak begitu saja. Cibi berhasil dilakukan dengan sangat cepat. Menjadi sebuah pukulan lagi tapi Rins di belakang tertangkap basah. Dairan yang bisa diaktifkan satu terakhir dan Sonnya pun masih berhasil kabur. Hingga membuat Dairan yang hilang. Yap. Sedikit panjang ya tim fight yang dibawakan tadi. Dan Suzuki memang mengincar ke arah lini belakang Cibi yang ditarget. Walaupun ini di end dari Suzuki selamat tapi Oke, ada satu bloodhound sepertinya dan juga flicker. Namun untuk sekarang coba lihat, Skylar masih belum sempat untuk bisa memberikan backup terhadap Idok. wah itu terlalu jauh sih, Skylarnya masih di jalan tadi. Dan sampai akhirnya membuang flicker dan Gladiator yang memang sebenarnya kena. Oke, sementara sekarang Glorious Panway dikeluarkan. Bisakah itu membantu Spoon untuk bisa kabur dari kejaran Susujin ada di bagian belakang dengan Revitalize yang ada di dalam tubuhnya. Cukup berimbang sekarang keadaan. Oke. Dari tim Vamos mereka udah mulai bounce back juga dengan adanya ini dia Turtle yang nge-boost mereka terus-terusan ya, dari segi XP, dari segi goldnya juga, terus juga dari bagaimana ngelihat ada space lagi-lagi yang bisa didapatkan oleh maps-nya. Oke, sementara Warlord berhasil kabur. Terus lagi efek dari main dan sudah langsung memberikan Spoon akan bergabung bersama dengan rekan kalian di atas. Sepertinya akan ada 1v1 situation. Subsujin melihat Chibi dari kejauhan. Mau digas atau tidak? Sebenarnya udah unggul level sih. Ya. Ini beda nasib ya dibanding game yang kedua tadi agak Wah, cukup digas ini battle. kayak. Oh, Nah, sabar. sabar dulu. Ini lumayan menjadi game yang krusial pastinya ya. Wait, Match point masalahnya, jangan sampai ada mismove yang bisa dimanfaatkan. Dan lebih bermain hati-hati kali ini karena Goldnya juga udah mulai tarik-tarikan nih ya, nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Dan Rarky Hoshi benar-benar harus manfaatin power pick off mereka dengan memastikan follow up damage ada. hampir ya tadi Dairon ya. Hampir ya tadi. Hampir, karena Dairon tadi agak kena kalau Dairon tadi dilempar ke DJ. Iya. Bisa agak ngilu itu tadi kita lihat. Wait, tertarik dan ini waktunya. Ada semua open dilemparkan. Waktu itu terbakar dari Skylar. Kalau sekarang benar saja ada crossbow memang sudah diaktifkan walaupun masih ada beberapa pemain yang tebal dari tim Vamos. Tapi Warlord yang menjadi korban pula. Masih jauh bisa mengatakan dia bisa di bagian belakang. Suzuki masih bisa selamat tapi coba lihat Skylar dia begitu berkilau lompat sana sini ke atas bawah dan badan saja berhasil menonton pemain tapi GP-nya mulai membalaskan keadaan kah? Tidak, karena dari Idok yang menjadi korban tapi pertukarannya begitu banyak. Untung ini mah. iya 4 poinnya dia. Hey, Wow! solo kill dari Rins. Lagi flicker offensive. Dan itu dia the power of Eve mengejar Void Crystal dan Void Blast yang akhirnya membuat dari Cibi pun harus hilang untuk keempat kalinya dan Trinity Marksman hadir untuk Skylar di menit yang ke-7. Jujur ya. Udah modal udah ini mah, tinggal gimana caranya lagi-lagi dapetin momentum karena masih Suzuki ini agak sedikit berbeda. Dia lagi free banget karena di belakangnya udah di backup Iya. juga dengan adanya manipulation dan bahkan Holy Crystal sekarang sudah diselesaikan. Tiap ini menang oleh Rarky Hoshi. Ini
ini ngasih pressure yang besar. Dimana tim Famos mereka nggak bisa dapetin early power dari GB. Dan di arah game pun, Red, walaupun udah punya item nih ya, udah punya modal lah Corrosion sama Golden Staff sekarang. Tapi apakah ada space yang bisa diambil? Ada konsil nih. Kena ke siapa? Hep? Ya. Karena ini pasti bakal dipegangin nih sama Rins. Semuanya bisa dipuk dulu, mau di-invite udah babak belur duluan, mau di-invite gede juga area objeknya terlalu besar. Dan ngandelin berarti dari Warlord-nya nih untuk dapetin ke arah Lunar Revolution juga. Warlord juga nih ya, belum bisa mendapatkan karena siapapun untuk bisa di-copy dari ultimate-nya Warlord. Lihat Suchijin, kejauhan. Warlord dilemparkan. Selamatin ya. Iya, diselamatin dulu. Pulang. Tapi masalahnya ini Skylar juga free banget nih ya. Tinggal nunggu bagaimana caranya manfaatin crossbow of tank sebelum adanya Winter Crown yang selesai. Yep. Masih aman lah, pokoknya selagi Aman. tidak ada Winter Crown, selagi tidak ada WON, gas terus pokoknya one-one. Tapi kalau udah ada dua itu capek tau, dikadal-kadalin. Iya, udah terbang di atas kalau Winter Crown apa coba dia di atas coba. Udah kayak durian runtuh, jadi ditunggu-tunggu di bawah. Ayo deh, turun deh. Dikasih harapan palsu. Iya, padi kok deh, gitu kan. Ditungguin. Oke, tapi RRQ bakal coba untuk jalanin lane jauhnya dulu sih ya. Inner turret yang akan ditarget sebelum nantinya muncul Lord. Yang pertama, dan itu dia zoning out dari Zord yang cukup mengerikan dan wishing lantern selesai dari Rins. Ini akan ngebuat dari smooth akan benar-benar jadi smooth, Oke. jadi lembut. Waduh, dan Skylar sekarang menjadi tim dari Malfic Gun untuk one-one ya. Akan mencoba untuk bisa menjaga jaraknya lagi. Hampir saya tertarik tadi dengan Nidok. Tapi Sorn masih melihat dari kejauhan. Dairan menjaga badan menjadi pagar utama dari area masuk tim Famos. Oke, poke damage menuju ke arah Lord juga udah dilakukan sama RRQ Hoshi dan Zorn masih memberikan informasi terlebih dahulu. Hampir lagi dan sekarang Goris Parma yang sudah dikeluarkan. Coba lihat pergerakan Dairannya mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Tapi ternyata Dairan langsung bergerak dengan sangat cepat. Tentu sekarang tadi langsung saja Lordnya didapatkan oleh Chibi. Gagal kembali pun Chibi dapat hilang. Dan sekarang untuk mau pergi ke arah mana Zorn. Zorn pun menjadi korban 3 player lenyap saja. 3 player pun dikeluarkan tapi masih ada Void Crystal juga namun masih gagal. Yap, Lordnya memang lagi-lagi didapetin tapi seharusnya dengan membawa jumlah ini Lord gak akan jalan terlalu jauh sih. Masih bisa ditahan bahkan di depan base turret dari tim Famos. Tapi kita lihat retribution dari Chibi selalu on point loh. Yap. Selalu on Ini point. bakal bahaya kalau RRQ Hoshi bisa begitu terus gitu loh. Ayo, fokus retrinya, ayo. Iya. Bahaya ini. Ini mungkin masih Lord pertama, masih Ya. turtle. Tapi kalau udah Lord Evo, itu bahaya banget. Nggak, kalaupun emang dari tadi juga kita kalah dari kontes Lordnya, ya wes, ini mereka juga harus ganti lagi deh daripada ngambil resiko kayak begitu, ganti strateginya. Pick ambil dulu begitu berapa player dari tim Famos, baru dari tim Famos itu sendiri. Yap, udah. Pick off dulu satu. Iya, pick up dulu satu kah atau dua ya, satu minimal mungkin mereka udah males untuk maju. Oh jatuhnya kayak dibanding gacha ya. Ya dibanding gacha deh, karena statistiknya dari match ini, ya kalah objektif anarki, kalah retribution aja udah. Setiap di sini selalu bisa menyelinap masuk dan itu juga berarti menjadi salah satu PR sendiri untuk Iya. Ararki. Gimana caranya ngebuat dari Chibi ini nggak bisa langsung masuk nih. Dan ya, walaupun memang selalu bisa dijawab sama Ararki, mereka nggak dapat Lord ataupun turtle-nya, tapi mereka bisa menangin di fight-nya. Kayak tadi, Chibi yang harus bayar nyawanya. Tapi masalahnya itu nggak selalu bisa dilakukan terus-menerus. Apalagi kalau misalkan nanti yang menginjak arah middle to late game dengan item-item yang udah mumpuni juga, yang udah mulai balance, itu bakal jadi masalah yang berarti untuk Ararki. Ini tadi masih aman bro. Lordnya mereka dapat, kita dapat juga. Tapi kalau misalnya ada kejadian Lordnya dapat, tapi malah kita yang dapat, yang kita yang hilang 3, waduh, Makanya, ngilu bang. bahaya itu ya. Dan sejauh ini sebenarnya dari tim Famos cuma dapetin satu turret aja di bawah ya. Secara data memang dari objektif kalah, tapi turretnya yang bisa didapetin juga nih. 6.300 gold dari tim juga, malah Gun udah terselip. Dan karena ada sedikit magic blade juga ya untuk Skylar-nya, dia lebih mencari aman lagi atas serangan dari Warlord. Oke, ketahuan sekarang. Hidok harus mundur. Yep. Dan udah selesai dengan Rose Gold Meteor-nya juga. Next sudah selesai dengan Trinity Marksman-nya walaupun emang agak sedikit terlambat ya. Dan tinggal gimana caranya RRQ Hoshi tidak akan ngasih space untuk Nets ini delivering damage. Karena harusnya kalau misalkan secara range-nya itu bakal mudah banget untuk dipegang sama Rin. Oke, barusan sekali pun akan maju. Akankah konsil mau dilakukan? Aha. Tapi barusan hampir saja tadi menarik.
dan juga Cyclone Eye. Kalau kita yang biru ya. Iya itu tadi kalau udah Cyclone Eye tambah flicker lagi buset yang FPS itu. Hah? Ditarik. Jauh juga kayak map Brawl. Jauh bener tuh ya. Tapi Lord Enhance sesaat lagi pun akan muncul. Invade karena purple buff telah dilakukan juga dan Skylar yang punya purple buff di kakinya. Yep, Lord. Tidak kontes akan terjadi kembali. Mereka pun harus tenang, mereka pun harus waspada. Berhasil melarikan satu player dan satu cross bottle udah langsung berhasil diaktifkan. Oke, perkara mana? Dia ternyata dibalaskan melalui dengan Fatal Guardian. Namun sejauh ini ada 3 player langsung menghilang dengan sangat cepat dari tim Amos. Ditarik kembali tapi tidak kena keunggulan dari RRQ Osi Web. Minion masuk lewat bawah. Dan itu yang dibutuhkan. Cari dulu orangnya. Tim fight dimenangkan dan satu wave akan dikawal. Oke, satu wave akan dikawal. Akan seperti apa lagi akhir dari game yang ketiga, tapi sepertinya wave Minion masih bisa ditahan, tapi masih ada Skylar dan mereka pun akan mengantar kaki wave Minion lewat tengah. Warlord pun akan mundur sedikit, tapi mereka sudah terlalu lama berada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh tim Pamos dan masih ingin lebih ke menjadi dua katapult dan tidak sempat. Tidak sempat karena Smoothnya pun hadir menggelar kembali dari satu Glorious Path Away dan memang dari RRQ Hoshi mereka berupaya untuk dapetin 2 base turret dan itu adalah hal yang cukup mahal dan waktunya ternyata sempat untuk langsung mengeksekusi menuju ke arah Lordnya sehingga kali ini RRQ Hoshi akan mundur dulu perlahan dengan Windtalker yang udah ditabung oleh Skylar sekarang. Harusnya ini akan menjadi mode endgame sih. Ya, wave Minion didapatkan satu wave Minion lagi, udah dihilangkan juga. Lord berhasil diambil juga. Nah, di tengah tinggal ditahan atas bawah, antar bareng-bareng beres nih. Let's see. Yap. Nah ini udah bakal ditahan dulu nih di arah tengah sehingga akan ada pemanfaatan dari Trilan Push walaupun atasnya ada agak sedikit terlambat ya. Tengahnya udah masuk duluan. Yap. Wave Minion bersama dengan Lord ada di area tengah, tapi ternyata berhasil ditarik oleh Indong. Waktunya menggajak dan sekarang Indong yang kabur ke tempat yang berbeda. Sejauh ini mereka berhasil mendapatkan crossbow yang langsung diaktifkan. This is Captain Skylar memberikan damage begitu mengerikan ke arah beberapa player dan juga susu semakin gila. Tapi Bestia berhasil